Pemirsa yang saya hormati, upaya pembelokan sejarah Wali Songo terus menerus dilakukan oleh para oknum Habib. Bukan hanya pemalsuan sejarah lewat penghilang situs-situs Wali Songo, juga buku-buku, tetapi pembelokan sejarah lewat ceramah-ceramah, hol-hol akbar yang dilakukan oleh oknum-oknum Habib. Pada kali ini pembekalan sejarah Wali Songo dilakukan oleh Habib Rizik ketika mengadakan hol akbar Sultan Banten. Beliaunya menyatakan bahwa Rara Santang menikah dengan Sunan Gunung Jati. Ini sebenarnya salah fatal. Ini ibunya Sunan Gunung Jati. Ini kan pembelokan yang saya fatal sekali. Ya, karena dia bukan orang sejarah, sehingga ngomongnya seenaknya saja. Untung saja banyak masyarakat yang memprotesnya, masyarakat di daerah Banten, sehingga Habib Rizik Syihab ini mengklarifikasi dan minta maaf kepada seluruh masyarakat bahwa dia menyatakan salah dalam menyampaikan sejarah Sunan Gunung Jati. Meskipun dia meminta maaf, tetapi dia masih melakukan kesalahan lagi juga, bahwa Wali Songo itu masih keturunan Mbak Alawi, ya, termasuk Sunan Gunung Jati atau yang terkenal dengan nama aslinya Syarif Hidayatullah. Ini sebenarnya sangat salah besar, ya. Tidak ada kaitannya Mbak Alawi dengan Wali Songo, karena Wali Songo itu datangnya pada abad ke-14 menjelang runtuhnya Kerajaan Majapahit dan berdiri kokoh pada masa zaman kerajaan atau Kesultanan Demak. Perlu diketahui bahwa munculnya Mbak Alawi ini pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Sementara di luar Indonesia ini pada masa penjajahan Inggris, Perancis. Ini dalam rangka untuk mencangkok dan berlanjut kepada penghancuran sejarah umat Islam. Pada waktu penjajahan itulah kelompok-kelompok imigran Yaman dicap sebagai keturunan Rasulullah, sebenarnya dalangnya penjajah pada masa penjajahan itu. Juga Habib Rizik menyatakan bahwa Wali Songo merupakan dakwah Wali Songo itu dilanjutkan oleh para Habib yang ada di Jawa, yang turunan Mbak Alawi. Dan ini sebenarnya salah besar, karena pada masa Wali Songo itu hadir di Indonesia, di Jawa, ya, pada abad ke-14. Sementara hadirnya imigran Yaman
Pak Alawi para Habib ini pada abad ke-18. Ini 400 tahun yang jaraknya 400 tahun. Ini sangat besar ini ya, dibuktikan bahwa gerakan-gerakan dakwah dari para Habib ini ya, pertama bertumbuh dengan Pekojan karena di sana itu adalah pusat pertama kali Belanda menaruh orang-orang imigran Yaman ini di Pekojan. Selain dijadikan sebagai pekerja perkebunan juga dijadikan sebagai orang-orang yang untuk menghadapi umat Islam dengan dikasih gelar Habib, yang sebenarnya gelar Habib ini merupakan gelar dari Yaman, yaitu gelar dari Raja Abroha. Abroha itu yang menyerbu Ka'bah, menghancurkan, namanya Habib Abdul Malik. Dan perlu diketahui bahwa Nabi Sulaiman itu membangun daerah Yaman itu dengan orang-orang Yahudi, Adgenasi di Yaman itu. Berarti memang betul dalam catatan sejarah bahwa orang-orang Ba'alawi ini keturunan Yahudi, dan dalam perkembangan sekarang dalam tes DNA ini Ba'alawi terbukti memang keturunan Yahudi. Dan para Habib-Habib ini tidak berani tes DNA, bahkan menganggap DNA Arab ini menunjukkan bahwa beliau percaya bahwa dirinya ini seorang keturunan Yahudi Ashkenazi. Kalau memang dia tidak merasa keturunan Yahudi, ya dia tidak takut dengan tes DNA yang sekarang tes ini merupakan cara untuk menentukan nasab keturunan ini. Kembali kepada dakwah dari orang-orang Yaman yang tergolong dalam Habib ini kan awalnya mendirikan majelis taklim, bukan mendirikan pesantren kayak sekarang. Jadi ada bedanya. Kalau Kiai Nusantara dulu itu mendirikan pesantren, kalau Habib-Habib Pak Alawi mendirikan majelis taklim. Masjidnya dibangun bagus yang mendapat bantuan dari Belanda. Ya tujuannya untuk mempengaruhi orang-orang Islam Jawa agar tidak melawan penjajah Belanda. Belanda bukan hanya menghancurkan para kiai dengan kekuatan senjata, dengan pertempuran di Cirebon, di Legon, di Aceh, tetapi menggunakan kekuatan agama gitu. Tapi agama yang disalahgunakan gitu. Akhirnya lemah. Tapi kalau sekarang kan tidak kan. Sudah mulai banyak yang tidak percaya karena teknologi ya semakin maju. Perlu diketahui bahwa gerakan dakwahnya Mbak Alawi itu kan hanya di Jakarta, di kampung-kampung Arab, baik di Pekalongan, Banyuwangi, Sumeneb, Malang, Surabaya. Di Surabaya itu dakwahnya ya di lingkungan kampung Arab gitu. Di kampung Arab, begitu juga di Gresik juga sama daunnya, tidak sampai di wilayah pegunungan, pedesaan. Seperti sekarang bisa dilihat, apakah ada misalnya di daerah Wonocolo, di daerah Rungkut Surabaya, di daerah Bulak Banteng, di daerah Surabaya pinggiran itu tidak ada. Habib itu adanya di daerah kampung Arab Surabaya, dan mereka pada masa Belanda itu ya pakaiannya sangat bagus, rumahnya sangat bagus dan mendukung Belanda. Sebenarnya bukan hanya Habib Utsman bin Yahya yang
pro Belanda ya, tapi banyak Habib-Habib yang jadi penghulu yang pro Belanda. Bukan hanya Habib aja, jadi kalau bisnis itu ada kapitan-kapitan jumlahnya puluhan gitu. Jadi ini yang dicoba oleh Habib Rizik, mengatakan bahwa Habib Alawi Raja Aman yang melanjutkan dakwanya Wali Songo sebenarnya tidak benar, karena dari segi pemikiran Islamnya juga beda, dari dakwanya beda. Mereka hanya dalam lingkungan kampung Arab gitu. Bahkan pada zaman dulu itu mereka pun bermusuhan dengan para kiai. Hanya nasibnya baik aja ditolong oleh Kiai Wahab Hasbullah. Seandainya tidak ditolong sudah habis. Juga pada masa pemberian Pak Harto itu kan ada orang imigran Yaman itu kan jadi menteri agama. Ya karena tidak mengerti bahwa mereka itu anti Belanda. Ya setelah Gus Dur menjadi ketua PBNU itu kan para Habib-Habib kan dirangkul ya dalam rangka untuk mengislamisasikan aja. Tetapi dalam faktanya malah banyak oknum Habib yang menghancurkan Gus Dur. Gus Dur dihina, Habib Rizik menghina Gus Dur. Nah, kalau Habib Rizik menyatakan Wali Songo keturunan Mbah Alawi Achmad Khan ini sebenarnya salah besar. Dia bukan besar. Sejarah yang asli sebenarnya Achmad Khan itu adalah klan daripada keturunan Genghis Khan, Hulagu Khan, yang berhasil memporak-porandakan, menghancurkan dinasti Abbasiyah di Baghdad sana. Nah, Hulagu Khan ini menghancurkan kesultanan atau khalifahan Abbasiyah ini kerjasama dengan orang-orang Syiah yang terkenal dengan Alawiyin, orang-orang Alawiyin, dan berhasil. Nah, dalam perkembangannya ini keturunan dari Hulagu Khan yang merupakan anak Genghis Khan ini menikah dengan keturunan Nabi dari para Alewin yang merupakan orang-orang Syiah itu. Orang-orang yang masuk dalam Achmad Khan ini sebenarnya orang-orang Syiah yang keturunannya telah menikah dengan keturunan Hulagu Khan, Genghis Khan. Oleh karena itu maka mereka itu bergelar di belakang ajakan. Misalnya dalam perkembangannya ini kan di India itu kan ada seorang raja yang mengalahkan Raja Sindhu yang beragama Hindu di India. Mereka bergelar Khan terakhir itu. Nah, walaupun sekarang pun ya orang-orang Islam yang di India itu bergelar Khan sekarang sebenarnya ada Perdana Menteri India bergelar Khan itu sebenarnya keturunan dari Genghis Khan, Hulagu Khan yang menikah dengan orang-orang Syiah itu, putri-putri orang Syiah itu. Jadi Pak Alawi ini sebenarnya bukan hanya menyangkokkan Ubaidillah, tapi juga mencangkokkan juga klan Achmad Khan. Pemirsa yang semua ini yang perlu diketahui dalam sejarah. Jadi Achmad Khan itu adalah klan daripada keturunan dari Genghis Khan, Hulagu Khan dengan orang-orang Syiah Alawiyin. Ini yang perlu diketahui dalam sejarahnya. Sebenarnya Mbah Alawi ini juga bukan keturunan Achmad Khan.
Pahlawi adalah ciptaan daripada para penjajah. Kalau di Timur Tengah Prancis yang menjajah, Inggris. Juga sebenarnya dinasti Ottoman Utsmaniyah itu juga masuk keturunan dari Ajmat Khan yang merupakan klan daripada percampuran keturunan Genghis Khan, Hulagu Khan, dan orang-orang Syiah. Ini yang mungkin tidak diketahui oleh para netizen orang-orang Indonesia. Yang benar itu bahwa Pahlawi itu ya keturunan Yahudi, Ashkenazi, bukan Ajmat Khan. Ini saya perlu ketahui ya. Kalau keturunan Rasulullah itu yang berasal dari dari Sayyidina Husain itu, mereka mendirikan kerajaan-kerajaan kesultanan khalifah itu. Karena apa? Mereka Sayyidina Husain itu menikah dengan putri dari kerajaan Persia itu. Makanya keturunannya kan mendirikan kerajaan-kerajaan. Sampai sekarang kan penguasa Iran itu kan keturunan daripada Nabi Muhammad yang berasal dari Sayyidina Husain yang sekarang di Iran itu. Karena apa? Karena mereka ada terah dari Raja Persia. Demikian juga Ajmat Khan ini juga mendirikan khalifahan di Ottoman. Itu sebenarnya masih ada darah antara Genghis Khan dan orang-orang Syiah yang keturunan Rasulullah itu. Juga orang-orang yang bergelar Khan di India itu kan dulu juga masih keturunan Ajmat Khan. Percampuran antara keturunan Genghis Khan, raja dari Mongol yang berkuasa di Cina itu. Dengan demikian bahwa sebenarnya Pahlawi menyangkokkan ke Ajmat Khan. Sementara Wali Songo bukan ke Pahlawi dan bukan ke Ajmat Khan, tapi ada jalur yang lain. Dalam penemuan terbaru maupun lama ya, Wali Songo tidak ada kaitan dengan terah Pahlawi, karena terah Pahlawi dalam sejarah itu adalah memang diciptakan oleh para penjajah. Kalau di Timur Tengah Perancis seperti Napoleon menguasai Mesir, Inggris menguasai daerah Timur Tengah, menjajah. Dan semakin kuat, kemudian Inggris mampu meruntuhkan kekhalifahan Ottoman Utsmaniyah. Hal ini menunjukkan bahwa Habib Rizik ini salah lagi dalam menyebutkan silsilah nasab sejarah. Yang kemarin itu sudah salah menyebutkan bahwa Rara Santang menikah dengan Sunan Gunung Jati, salah kemudian minta maaf, dan ini perlu juga minta maaf juga, mengatakan bahwa Wali Songo keturunan Pahlawi, dan ini salah benar. Kalau Ajmat Khan itu sebenarnya yang asli dalam sejarah ini, dalam literatur sejarah, kalau saya belajar sejarah di perguruan tinggi itu ya, Ajmat Khan itu merupakan klan daripada keturunan Genghis Khan, Hulagu Khan yang menghancurkan khilafah di Baghdad itu. Sebenarnya Hulagu Khan itu tidak mampu berhasil menghancurkan kekhalifahan Abbasiyah, tetapi mereka didukung oleh para Alawiyin, orang-orang Syiah itu. Akhirnya ya
runtuh Bani Abbasiyah itu. Nah, dalam proses selanjutnya kan, itu Keturuh lakukan itu menikah dengan orang-orang Syiah Alawiyin. Itu pemirsa sejarah yang aslinya. Oleh karena itu jangan mudah percaya kepada Habib Rizik ini dalam tinjauan sejarah, karena Habib Rizik bukan sarjana sejarah, bukan pakar sejarah. Habib Rizik mencoba untuk membelokkan fakta sejarah. Nah, sebenarnya Habib Rizik itu janganlah bicara yang tidak mengerti sejarah, karena akan fatal. Sejarah Indonesia, sejarah yang di Jawa itu, kita sebagai orang Muslim itu harus meluruskan. Habib Rizik adalah keturunan dari migran Yaman yang mencoba untuk menghapus sejarah Wali Songo ini, jangan dibiarkan. Ya kita bantah aja, kalau memang dia salah ya kita bantah komentar Habib Rizik. Saya sendiri selaku sejarawan Muslim usul kepada Habib Rizik, hendaklah berhati-hati dalam orasi di berbagai tempat, sabar orasi dalam menyampaikan sejarah, karena sejarah ini bukan dongeng. Sejarah ini adalah fakta sejarah. Dan umat Islam saat ini sudah pintar, pandai tentang sejarah. Kalau zaman dulu, zaman Belanda ini, yang menulis sejarah itu ya orang-orang Belanda. Misalnya ada Van der Burg, ada orang sejarah Inggris, sejarawan, ada juga sejarawan dari Cina juga menulis, terus dari Timur Tengah, Ampur Batuta juga menulis tentang sejarah Indonesia. Nah, penulisan sejarah oleh orang-orang Belanda ada yang benar dan ada yang salah. Tidak semuanya benar, tidak semuanya salah. Kalau sejarah Mojopahit ini kan juga yang menulis orang-orang Belanda gitu. Sejarah Islam juga ada yang menulis orang-orang Belanda juga, tapi ada penulisan berdasarkan kepentingan dan ada yang berdasarkan politik, ada pembelokan. Tidak semuanya benar, tidak semuanya salah. Kalau yang salah itu bahwa yang ditulis Van der Burg itu, yaitu menyatakan bahwa Wali Songo itu keturunan Mbah Alawi. Nah, ini sebagai pesanan karena untuk mendudukkan para kiai yang ada di itu. Sudah banyak korban yang meninggal, banyak gara-gara Van der Burg itu. Jadi tokoh yang menghancurkan umat Islam lewat sebuah tulisan dan ajaran itu, satu adalah Sunok Horgonye yang menyamar pura-pura sebagai orang Islam ya, yang nama gelarnya memakai nama Islam. Yang kedua, ini adalah Van der Burg lewat tulisan-tulisannya. Yang ini memang sesuai dengan pesanan untuk menghancurkan orang-orang yang lain. Kalau ada penulis dari Portugis, dari Cina, dari Timur Tengah, itu masih banyak benarnya. Tapi kalau Van der Burg ini keliru, karena waktu itu berkaitan dengan untuk memperkuat penjajahan Belanda. Yang ketiga adalah Utsman bin Yahya. Maksudnya memang sengaja untuk dihadapi
dihadapkan dengan para kiai-kiai untuk mengalahkan para kiai lewat fatwa-fatwanya. Makanya dia banyak menulis buku, mengkitab. Jangan bangga meskipun kitabnya banyak, tapi itu kan sebenarnya kitab untuk menghantam kitabnya para kiai. Dan perlu diingat bahwa di belakang Utsman bin Yahya ini juga banyak Habib-habib yang ujung puluhan, juga para kapitan-kapitan itu juga banyak juga. Makanya pada waktu itu ya berbeda penampilan. Masjidnya imigran Yaman itu sangat megah, terbuat dari tembok ya. Sementara masjidnya para kiai kecil di desa-desa bahkan terbuat dari sesek bambu. Pakaiannya pun dari para habib ini kan pakaian yang besar-besar gitu, pakai jubah-jubah. Padahal waktu itu kan harga kain kan sangat mahal. Sementara banyak orang-orang Indonesia yang hanya memakai telanjang dada aja. Hanya orang-orang keraton yang pakai ini pakai pakaian yang bagus. Sementara rakyatnya banyak yang tidak memakai baju. Inilah pemirsa bahwa kita harus waspada dengan narasi-narasi ceramah dari Habib Rizik, dan perlu dikritisi juga, ya perlu diingatkan, karena ini akan menghapus sejarah Wali Songo secara ideologi dalam safari-safarinya. Ya alhamdulillah Habib Rizik ini tidak jadi melakukan safari di Madura, karena pada zaman Belanda itu juga banyak orang-orang Madura yang bekerja sama dengan para Habib gitu. Jadi jangan heran kalau sekarang ini kok ada yang mengatakan bahwa orang-orang Madura banyak yang mendukung Pak Habib. Di antaranya misalnya Ustadz Wafi, ini kan orang Madura, juga Ustadz Romli orang Madura, dan banyak lainnya. Itu karena dulu itu sudah ada. Nah, dalam pembentukan negara boneka, negara Madura itu, orang-orang Madura itu 80% itu mendukung berdirinya negara Madura boneka Belanda. Hanya 20% yang menolak berdirinya negara boneka. Nah, 20% itu yang mendukung itu ya para kiai-kiai itu, kiai-kiai yang ada di Madura, dan kiai-kiai itu merupakan masih keturunan orang-orang Jawa, raden-raden dari Jawa, misalnya Kiai Khalil Bangkalan ini sebenarnya putra dari Kiai Latif, ini juga berasal dari Jawa ya. Masih ada keturunan Sunan Gunung Jati, keturunan Sunan Kudus ya. Kemudian Kiai Haji Samsul Arifin juga masih ada keturunan dari Jawa. Mereka inilah para kiai yang menentang para Habib, menentang orang-orang Belanda, penjajahan Belanda gitu. Ini ya alhamdulillah kalau Habib Rizik tidak jadi safari di Madura karena dia sakit. Mungkin ini teguran dari Allah bahwa janganlah menyebarkan sejarah-sejarah bohong. Janganlah membelokkan sejarah Wali Songo. Wali Songo jangan dibalawikan. Dan sepertinya Habib Rizik ini kan berbicara keras, kadang keras. Dia tidak melihat bahwa ini Jawa, Indonesia ini yang harus bahasanya dengan bahasa-bahasa halus. Ya mungkin karena dia orang keturunan Yaman ya, bicaranya kan keras gitu. Berbeda dengan orang
cewek yang santun dan halus gitu. Pemirsa yang saya hormati, bahwa mari kita tetap mengkritisi dari narasi-narasi sejarah yang disampaikan oleh Habib Rizik di berbagai daerah, karena ini sangat berbahaya dengan sejarah penulisan atau tutur dari sejarah dari Wali Songo yang ada di tanah Jawa. Jangan sampai sejarahnya ini dihilangkan oleh Habib Rizik yang menyatakan Wali Songo dari Pak Alawi. Ini sebenarnya salah besar. Kita sebagai seorang pencinta Wali Songo atau mungkin ada keturunan Wali Songo, ya ini kita harus luruskan. Jangan dibiarkan narasi-narasi seperti itu. Pemirsa yang saya hormati, ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya selaku sejarawan Muslim untuk tetap mengamati statement-statement Habib Rizik dalam bidang sejarah, dan saya selaku sejarawan punya kewajiban untuk meluruskan sejarah. Wali Songo tidak boleh dibulukkan, tidak boleh dihilangkan, karena yang jelas bahwa penyebar Islam di Indonesia yang pertama kali adalah para Wali Songo, kemudian diteruskan keturunan Wali Songo, yaitu para kiai, baik kiai di pesantren maupun para kiai di kampung-kampung, di kota-kota, di desa-desa. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.